Masa Demokrasi Liberal. Anggota kelompok: Farid Bayu Kusuma, Haikal Fitri Prambodo, Marcelino Kelvin, Nabila Westi Khofifah, Kian Maksum Charles Junior, dan Luciana Sahida. A. Menjaga keamanan. Menjaga keamanan menjadi prioritas utama dari Kabinet Ali Sostro Amijoyo. Hal ini bisa dilihat dari keberanian Kabinet Ali Sostro Amijoyo dalam mengambil alih pemerintahan setelah kabinet sebelumnya yang merupakan Kabinet Wilopo runtuh. Karena pada masa kabinet sebelumnya banyak terjadi goncangan keamanan yang tentu sangat riskan bagi negara yang baru saja berdiri. Ada beberapa perpecahan yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur misalnya. Konflik yang terjadi membuat Kabinet Ali Sostro Amijoyo I kemudian menggerahkan pasukan untuk meredam termasuk juga untuk memadam pemberontakan yang terjadi. Keadaan seperti ini kemudian menjadi pengganggu dalam menjaga stabilitas yang sedang dijalankan oleh pemerintahan. Maka dari itu, keamanan menjadi faktor yang sangat krusial yang perlu diperhatikan dan membutuhkan solusi yang cepat dan tepat kala itu. Nah, yang B itu ada menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Program kerja Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama selanjutnya adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Perekonomian Indonesia pada kurun waktu tahun Februari 1952 sampai Maret 1952 sangat terganggu dan mengalami penurunan dengan adanya Perang Korea. Pada kurun waktu tahun tersebut, terjadi inflasi di Indonesia yang nilai tukar rupiah bahkan sampai menurun hingga menjadi 44,7% dari nilai resmi 24,6%. Kondisi ini kemudian mendorong terjadinya peningkatan penyelundupan, kemiskinan dan kelaparan semakin tinggi dan rakyat semakin jauh dari kemakmuran. Maka dari itu, prioritas utama dari Kabinet Ali Sostro Amijoyo ini adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Program ketiga dari Kabinet Ali yaitu segera melaksanakan pemilu. Sebagai pelaksana pemerintahan, Kabinet Ali Sostro Amijoyo menyanggupi inti dari pelaksanaan pemerintahan Indonesia yang bersifat parlementer. Maka dari itu, Kabinet Ali Sostro Amijoyo menyanggupi untuk menggelar pemilihan umum 1955. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia pemilu pusat pada tanggal 31 Mei 1954 yang saat itu diketuai oleh Hadikusumo dari Partai PNI. Kemudian Hadikusumo pada tanggal 16 April 1955 mengumumkan bahwa pemilu 1955 akan digelar pada 29 September mendatang. Maka dari itu, pemilu 1955 bisa dikatakan sebagai agenda utama dari program kerja Kabinet Ali Sostro Amijoyo. Tentunya pemilu yang disegerakan tidak jauh lebih penting daripada kedua masalah yang telah disebutkan di atas, yaitu keamanan serta kesejahteraan rakyat. Justru dapat memperburuk keduanya dan juga menaikkan suhu perpolitikan di Indonesia. Keempat, pembebasan Irian Barat secepatnya. Program kerja dari Kabinet Ali Sostro Amijoyo selanjutnya adalah menargetkan Irian Barat untuk segera dibebaskan dari Belanda. Kemerdekaan Indonesia sendiri menurut untuk tidak menyetujui RIS. Hal ini dikarenakan pemerintahan yang ada tentu ingin berdaulat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjalankan politik bebas aktif di dunia internasional. Pada saat itu, konstelasi perpolitikan dunia juga mengalami peningkatan suhu yang semakin memanas. Sebagai negara yang masih baru mendapatkan kemerdekaan, tentu saja Indonesia tidak ingin masuk dan turut serta dalam konflik internasional. Terlebih lagi pada saat itu kemerdekaan Indonesia belum mendapatkan pengakuan dari Belanda. Selain itu, ancaman kedatangan Belanda dan Jepang masih menjadi momok yang bisa saja sewaktu-waktu datang kembali ke Indonesia. Politik bebas di sini berarti bahwa Indonesia tidak memihak negara manapun di dalam pertikaian yang sedang terjadi. Sedangkan aktif adalah meski tidak memihak negara manapun di dunia, namun Indonesia tetap ingin aktif menyuarakan aspirasinya di dunia internasional.
Di bagian F itu sendiri ada segera menyelesaikan permasalahan politik, yaitu dalam kurun waktu tahun 1950 sampai 1959, keadaan perpolitikan di tanah air begitu tidak stabil. Terjadi perpecahan di kalangan elit politik, hal ini dikarenakan terjadinya perebutan tahta, jabatan, dan juga kekuasaan. Dan kondisi ini membuat bangsa Indonesia semakin terpuruk dalam menjalankan agenda negaranya. Berbagai perpecahan timbul di kalangan partai politik. Salah satunya adalah NU dengan Masyumi yang kemudian membawa NU berdiri sendiri sebagai partai politik. Perpecahan ini disebutkan karena perebutan pos jabatan pada Menteri Agama. Kemudian juga terjadi ketidakharmonisan hubungan antara PNI dengan PSI, bahkan di kalangan militer pun juga terjadi konflik karena kesenjangan yang tidak layak. Dan pada bulan Januari, Hamengkubuwono sebagai Menteri Pertahanan memutuskan mengundurkan diri dan keluar dari Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kelebihan demokrasi liberal. Kelebihan demokrasi liberal, pertama, kebebasan individu dijunjung tinggi oleh setiap orang. Kedua, kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah kemudian dibatasi. Tiga, tingkat pendapatan yang dimana memiliki penduduk kemudian akan lebih tinggi. Keempat, munculnya sebuah persaingan untuk menjadi lebih maju. Kelima, kontrol sosial yang dimana terjadi di dalam pers. Kekurangan demokrasi liberal. Berikut adalah kekurangan dari demokrasi liberal. Pertama, terjadinya tingkat individualitas yang dimana tinggi. Kedua, besar kesenjangan sosial yang dimana terjadi pada sebuah negara. Ketiga, banyak terjadi masalah yang berada di sektor ekonomi. Keempat, kebebasan yang dimana dimiliki oleh pers dan kemudian sering disalahartikan. Sekian dari video presentasi kami. Terima kasih yang sudah menonton.